kelompok yang bertujuan ke Pajak Buah. Yang beranggotakan Perkenalkan, saya Angelino. saya Nita Grace, saya Gracia Pauline, saya Tarisha Pauline, saya Egi, saya Febri. Saya Indrawan. Jadi pada kesempatan ini ataupun video ini kami akan mewawancarai beberapa penjual atau juga pengunjung yang ada di Pajak Buah. Halo semuanya, jadi kami sekarang berada di Taman Pajak Buah. Ternyata di sini ada suatu festival yang dimana dinamakan itu Coloran. Nah, di sini kami sudah bersama narasumber. Jadi mari kita wawancara. Jadi sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Aura. Perkenalkan, nama saya Zahra. Jadi ini kan kita ada festival Coloran nih, Kak. Sebelumnya Kakak bisa jelaskan nggak sedikit apa itu mengenai festival ini yang Kakak tahu aja? Jadi kalau setahu saya Coloran ini seperti namanya. Jadi tadi pagi kami udah lari pagi dulu, Kak. Lari santai dulu dari sini. Startnya dari sini, terus tadi berhentinya juga di sini juga. Baru tadi ada konser di bawah. Baru disitulah festival lempar-lemparan tepung berwarnanya gitu. Berarti larinya keliling gitu, Pak? Iya, keliling. Terus ini dari gimana, Kak? Pendaftaran itu dari sekolah kah atau dari luar gitu? Kebetulan kami dari sekolah. Berarti ini sama teman-teman sekolah ya? Iya, kami ada yang dari sekolah, ada yang dari umum juga. Tadi pagi ada dia di depan untuk daftarnya. Perkiraannya yang setahu Kakak itu jumlah ikut pesertanya itu berapa? Tadi kalau nggak salah kata panitianya ada sekitar 300 yang datang, tapi yang nyampe ke sini tadi cuma 100 orang gitu, Kak. Ini kejuaraan, Kak? Enggak. Cuma lari santai aja. Oh, hiburan doang, berarti nggak ada juara-juara. Oke, itu dulu wawancara dari kami. Untuk kakak-kakak, makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Namanya LFI-nya Buah. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bibi jualan buah ini? Kalau di sini aku udah ada 20 tahun. Lama juga ya? Iyalah, udah itu sedangkan ini dari dulu udah lama dibangun ini pasar buah ini. Nah, Pesta buah dan bunga yang dirayakan mungkin setiap tahunnya berpengaruh pada pajak ini, Bi? berpengaruh juga karena begini, yang datang ke sini semua orang-orang dari kampung, orang-orang para wisata udah segan dia ke sini agak macet gitu loh. Hal-hal apa aja yang menarik bagi Bibi gitu kan, yang menjadi daya tarik buah yang ada di sini? Ya, daya tariknya ya manis, segar, dan penjual-penjualnya ramah-ramah semua harus gitu. Udah. Terus kan, Bi, ini kita lihat banyak kan buah, Bi. Tapi mungkin jarang dilihat dari Kaban Jahe. Terus gimana kalau dia kira-kira bapak yang ibu datang, gimana tanggapan mereka tentang di sini, Bi, sama yang di Kaban Jahe? Oh, ya di Kak Banjahe kan bukan sebegini banyak rupa. Dia kan kalau Banjahe cuma berapa kios-kios. Kalau di sini semua sayur-sayur dan buah-buahan lengkap dan segar gitu. Terus kan, Bi, memang ini dari Karo atau dari luar, Bi? Bibi ambil. Ada dari Karo, ya salak dari Karo, jeruk dari Karo, markisah ada dari Aceh, ada dari Padang, ada dari Karo. Kalau mangga ada dari Haranggaul, ada mangga dari Jawa, dari Bali. Itu memang Bibi yang pesan sendiri atau memang datang dari mereka yang mengantar ke sini? Oh, ada yang pesan, dipesan, diantar kemari, ada juga. Itu pesannya rame-rame, Bi? Ya enggak, ada satu agen dibagi-bagikan gitu. Agennya siapa, Bi? Gitu, nggak boleh tahu. Banyak sini agen. Aku pun jaga agen markisah sama agen mangga. Oh, Bibi dapat markisa sama mangga dari mana kira-kira, Bi? Oh, ada dari Aceh, ada dari Tanah Karo, campur-campur lah. Kalau mangga dari Jawa sama Bali. Kalau mangga udang dari Haranggaul. Oh, kalau Bibi ada nggak sih yang Bibi tanam kayak gitu? Aku enggak, aku berjualan saja. Oh. Aku beli dan jual.
Terus kan Bi, gimana reaksi turis dari yang datang ke sini Bi? Tempat Reaksi wisata. turis kalau kita bagus jawabnya, kalau kita hormat, bisa jualan. Pokoknya orang datang ke sini tertarik lah kalau kita hormat, kalau kita ramah. Misalnya gini ya Bi, kan datang misalnya turis gitu Bi, dia bahasa Inggris ke Bibi jawab bahasa Inggris atau bahasa Ada yang jawab bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ada bahasa Cina, dijawab seadanya saja. setahu Bibi aja. Tahu ya gitu. Ya Bi, makasih ya Bi. Makasih nakku. Oke. Ya, perkenalan kita dulu ya, Bi. Kalau boleh tahu siapa namanya, Bi? Indah. Bro, apa kita ini, Bi? Karo. Kalau boleh tahu udah berapa lama kamu jualan di pajak buah ini? Udah lama deh, udah 30 tahun. Terus kalau setahu Bibi gitu kan, Bi, berapa lamanya udah berdirinya Pajak buah ini apa, kalau Bibi udah sini 30 tahun berarti kurasa apalah 40 tahun adalah. Sebenarnya adanya pelangnya di sana ya, di ujung sana. Bisa kalian tengok di sana itu. Berarti awal mulanya ini kemarin udah langsung memang besar dia. Dulu di pinggir jalan itu dulu, terus baru masuk sini. Misalnya ada pesta bunga dan buah yang dirayakan, apakah berpengaruh pajak buah ini? Iya, berpengaruh juga, berpengaruh. Kurang rame, turis datang, cuman pengunjung orang-orang apa aja pribumi semua gitu. Jadi dia nggak belanja, kurang lah, penjualan kami kurang kalau pesta bunga dan buah. Soalnya orang pribumi semua datang, turis nggak datang kalau orang sini. Terganggu dia. Terus hal menarik apa aja yang buat pajak buah ini gitu, Bi? Daya tarik apa aja gitu? Iya, kalau di sini daya tariknya karena buah-buahnya segar, sayur-sayuran yang segar, terus ditata dengan rapi, jadi indah. Jadi suka turis di sini. Kalau buah-buahnya ini datang dari Kabanjahe atau Tanah Karo ataupun dari luar? Pada umumnya dari Tanah Karo semua, tapi satu-satu kayak apel, anggur itu aja dari luar, kalau nggak dari sini aja semua. Kalau Bibi, buah-buah kita ini, Bi, biasanya Bibi yang nanam gitu kan? Ada yang ditanam, ada juga yang dibeli, tapi kebanyakan dibeli. Terus kalau misalnya reaksi tanggapan dari turis kalau misalnya datang ke sini kayak mana, Bi? Ya menurut apa, jadi dia senang aja kalau sini, karena bisa dicoba-coba dulu apa gitu. Jadi senang lah terus datang ke sini senangnya. Kalau dari bahasanya gitu, Bi, ada kendala? Sikit-sikit kadang ada kendala, tapi bisa kok, bisa saling mengerti semua, bisa. Orang apapun dia sini bisa. Ada ini kan, Bi, menurut Bibi gitu, apa perbedaan pajak buah yang di sini sama yang di Tahura gitu? Itu Bibi kurang tahu juga ya, nggak pernah ke sana, cuman sama-samanya turis ini datang ke sana, datang ke sini. Cuman ini nyampetan kami, makasih banyak ya, Bi, waktunya. Oke bang, pertama-tama kami mewawancarai abang. Pertama coba minta tolong perkenalkan dulu nama abang. Perkenalkan, nama saya Galileo. Oke bang, di sini wawancara pertama kami yang mau kami tanya, sudah berapa lama abang kerja di sini dan berapa lama abang udah tinggal di sini? Saya lahir di Tanah Karo dan saya bekerja sebagai seorang joki kuda hampir 14 tahun. 14 tahun. namanya. Terus misalnya gitu kan, pasti kan ada event-event setiap tahun gitu bang. Apakah berpengaruh dalam peningkatan gitu bang? Sebenarnya berpengaruh, terlebih dalam hal event yang paling penting itu kan seperti ulang tahun Tanah Karo ataupun pesta bunga dan buah. Ya. Tentunya dengan peningkatan dengan adanya event tersebut, terutama kami para joki-joki kuda dan penunggang di sini terdampak akan event tersebut dengan meningkatnya pengunjung. Terus selanjutnya bang, apa daya tarik sehingga membuat orang tertarik buat naik? Yang paling pertama itu adalah menjaga kebersihan kuda, karena kuda yang bersih sudah pasti menarik. Ya, dan juga teknik pemasaran dalam menawarkan kuda-kuda kita. Terlebih juga kita kan harus memperkenalkan budaya Karo, karena kuda merupakan salah satu peninggalan warisan leluhur kita dalam berkuda. Terutama itu kalau kita sebut dulu Erlan Jasira, mereka menggunakan kuda untuk menjual garam mereka.
Ada lagi pertanyaan? Oke bang, jadi hanya itu yang ingin kami wawancarai tentang masalah yang ada di sini. Kami berterima kasih pada abang karena telah mau kami wawancarai ya bang. Sama-sama. Sebelumnya perkenalan kami dari SMA Negeri 1 Provinsi Pak. Sebelumnya perkenalan dulu kita atas nama siapa Pak? Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama jualan di sini Pak? 1 tahun. Oh, masih. Jadi Pak, misalnya kalau ada event yang diadakan di sini kayak pesta bunga dan buah tiap tahun, ada nggak pengaruhnya gitu Pak ke toko? Kalau pengaruh pengunjung mungkin ada gitu. Pengunjung ya, tapi ketika untuk membeli mungkin itu agak kurang lah, karena posisinya apabila itu berbicara tentang pesta bunga dan buah atau festival budaya di Tanah Karo, festival acara-acara Pemkab Karo, itu kurangnya dari support dari Pemkab Karo untuk acara. Contoh, kalau orang yang dari luar Tanah Karo, otomatis dia mencari itu, yang dicari itu sesuatu yang berbeda, ya kan? Ini eventnya biasa-biasa. Contoh, kalau misalnya di sini dibuat eventnya event budaya, mungkin dari luar oke, gitu, dia bakal penasaran dengan budaya kita. Tapi kalau yang dibuatnya eventnya itu event contoh macam festival band atau yang modern, ya mungkin yang di Medan lebih wah dia bisa membuatnya gitu. Jadi untuk pengunjung di seputaran Tanah Karo mungkin ada, tapi untuk di luar Tanah Karo itu kurang. Cuma yang orang lokal aja kan? Ya, untuk membeli kalau orang lokal kan pasti kurang kan gitu. Hal apa aja yang menarik dari misalnya kayak pasar sekitar sini kayak buat orang datang di sini? Kalau sejauh ini kamu bilang apa yang menarik untuk objek wisata pajak buah, tidak ada. Nah, kenapa aku bilang tidak ada? Karena posisinya dari jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun-tahun sebelum-sebelumnya pun pajak buahnya begitu-begitu aja, yang ada kuda dan jalan yang rusak gitu. Jadi pengunjung pun agak kurang untuk hadir di sini. Berarti nggak ada perubahannya dari dulu gitu ya? Kalau perubahan kami bilang enggak. Berarti mungkin orang jadi malas gitu ya karena nggak ada perubahan. Malas, satu sisi bukan nggak bisa dibilang malas, tapi masuk ke hal yang bosan gitu. Baru baju-baju yang dijual di sini kok biasanya dari orang lokal yang buat atau ada barang lokal? Kalau kamu bicara tentang barang di sini, barang ini dari luar. Karena sampai sejauh ini pemerintahan Kabupaten Karo itu nggak bisa dibilang tidak peduli dengan UMKM masyarakat. Contoh dibilang ya, macam kita ke Jogja atau kita di Bali itu, kalau di Bali itu ada jogger, di Jogja itu ada andong gitu kan. Jadi kalau kita buat contohnya itu jogger itu hanya ada di Bali dan tidak ada itu dijual di pasaran lain gitu. Jadi kalau barang-barang yang di sini kita beli di Medan, jadi pengunjung yang kesini itu banyakan dari Medan. Contoh kita beli misal di Medan sekian harga yang kita jual di sini lebih tinggi. Jadi orang kan lebih baik beli di Medan, gitu, kan? Nggak asli sini. Bukan, kalau asli sini enggak. Kebanyakan dikirim dari Jawa, ada yang dari Jawa, ada juga yang ambil di Medan. Terus gimana tanggapan atau reaksi dari turis-turis yang datang sih? Kalau reaksi turis yang datang ke sini biasa aja gitu. Tanggapannya ya gimana ya? Namanya dia bisa dibilang udah berkali-kali ke sini. Kalau turis yang dari luar negeri gitu Pak, kan ada yang misalnya mau berkunjung ke sini. Dia tanggapannya sama kayak turis dalam negeri atau berbeda? Kalau turis dari luar negeri yang datang ke sini itu kebanyakan dari, kita buatlah dari 100% yang hadir dari sekian orang ke sini, itu berkisar 30% lah cuman yang tujuannya ke Tanah Karo. Selebihnya itu hanya berkunjung aja, numpang singgah. Jadi jarangnya dia untuk seperti daerah lain. Contoh macam Samosir itu kan ada gitu yang di sekitaran objek wisatanya. Contoh macam Sigale-gale, situ dia ada jual baju objek wisatanya, macam ini juga gitu. Jadi tujuannya itu ke Sigale-gale, singgah di situ gitu. Jadi di pajak buah tidak ada yang mau dikunjungi gitu. Karena sampai sekarang pun pemerintah tidak peduli akan bagaimana meningkatkan objek wisatanya. Baru kalau misalnya turis luar yang
menyimbangi mungkin tidaklah ada gitu, tapi untuk berkomunikasi dengan mereka bisa, karena sebenarnya untuk usaha ini aku pribadi pun hanya sebatas sampingan. Kalau profesi sebenarnya aku pengacara.